Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumal salamu tanassalam qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa mengkerutkan dahinya, wa tawalla dan membuang mukanya. Siapa? Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Anja'ahul a'ma. Sesungguhnya datang kepada Kanjeng Nabi Yuna Muhammad al-a'ma, orang yang buta.
buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan tahukah engkau ya Muhammad, la'allahu yazzakka, siapa tahu orang yang buta tadi yazzakka datang kepadamu untuk membersihkan jiwanya dari dosa-dosa. Atau yadzakkaru, dia ingin belajar zikir, dia ingin belajar kepadamu, fatamfa'ahu, maka bermanfaat baginya adzikra, pelajaran itu atau zikir itu. Jadi pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad sedang berdakwah, sedang berceramah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi nggak seperti sekarang. Masjid Nabawi itu dulu nggak ada pintunya, dempet dengan pasar dulu. Kayak tahu. Keterangannya seperti itu. Jadi keterangannya Yai dulu seperti itu. Jadi pasar dengan Masjid Nabawi dulu bersampingan. Dan Masjid Nabawi dulu tuh nggak ada pintunya, terbuka. Dan lantainya dulu bukan keramiknya, apalagi ada ambalnya. Dulu itu pasir yang diayak, pasir lembut. Kalau sampean ke Sumenep akan tahu seperti itu. Jadi orang tidur di atas pasir. Dulu Masjid Nabawi seperti itu. Jadi lantainya pasir, nggak ada sejadah. Pas tatkala Kanjeng Nabi Muhammad itu sedang berceramah, sedang menceramahi, mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy saat itu. Pembesar Quraisy, orang-orang kaya Quraisy saat itu sedang berceramah, kok dilalah datang seorang yang buta. Di keterangan itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Datang langsung teriak-teriak, "Arsidi ya Rasulullah, arsidi ya Rasulullah." Teriak-teriak seperti itu. Kanjeng Nabi lagi konsentrasi menceramahi pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang yang sugih di Quraisy, termasuk Ubay bin Khalaf saat itu. Di spontan Kanjeng Nabi itu ada orang teriak, merusak konsentrasinya dia. Spontan Kanjeng Nabi mengerutkan dahinya. Kanjeng Nabi itu mengerutkan dahinya dan membuang muka. Gak tahu aku lagi ngapain, mau teriak-teriak. Terus ditegur sama Allah, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah engkau ya Muhammad bahwa orang yang buta tadi datang kepadamu, la'allahu, siapa tahu dia itu datang kepadamu yazzakka, ingin mensucikan jiwanya, ingin membersihkan hatinya dari dosa-dosa, atau yadzakkaru, atau dia ingin belajar, atau ingin tahu caranya berzikir, fatanfa'ahu dzikr, maka dengan pelajaran itu bermanfaat baginya. Tahu tidak kamu? Itu teguran dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Namanya orang buta, dia tidak tahu ada apa di hadapannya, tidak tahu. Makanya dia langsung teriak-teriak,
Arsidi ya Rasulullah, arsidi ya Rasulullah, teriak-teriak gitu. Ditegur sama Allah. Untung kalau cuma buta matanya. Yang bahaya itu kalau buta mata hatinya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fi akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau buta hatinya, di dunia dia buta, maka besok di akhirat tambah buta. Wa adallu sabila, dan dol, tersesat, sabila aja jalannya, nggak tahu Tuhan. Bisa saja ini Abdullah bin Ummi Maktum ini dia buta matanya, namun hatinya dia nggak buta. Makanya dia ingin menjadikan Rasulullah sebagai mursyidnya untuk menyempurnakan keimanannya, untuk mensucikan jiwanya, untuk belajar zikir kepadanya, untuk menyempurnakan imannya itu. Memang kita harus memperbanyak zikir. Kalau kita mau mensucikan jiwa, tazkiyatun nafas, kita harus memperbanyak zikir. Makanya orang yang buta tadi, Abdullah bin Ummi Maktum tadi, ingin belajar, ingin menyempurnakan keimanannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sahabat Kanjeng Nabi ini, Abdullah bin Ummi Maktum ini, buta matanya, mata dohirnya buta, namun mata batinnya dia tidak buta, ingin menyempurnakan keimanannya. Datang kepada Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi lagi sedang menceramai, menasihati pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang kaya Quraisy saat itu, di antaranya Ubay bin Khalaf. Terus Allah bilang, amma man istaghna. Dan orang yang sedang kamu ceramai itu, yang sedang kamu ladeni itu, istaghna, dia sudah merasa kaya, sudah merasa pinter, sudah merasa banyak sudah ilmunya dan pengalamannya. Jadi nggak butuh kamu ceramai sebetulnya. Anta, maka engkau lahu atasnya tasadda, memberi perhatian khusus spesial. Wa ma alaika, dan seandainya engkau tidak memperhatikannya, tidak ada celah bagi engkau ya Muhammad, Allah yazakka, seandainya pembesar-pembesar Quraisy tadi Allah yazakka, tidak membersihkan jiwanya, tidak bertaubat, jadi tetap kufur misalkan, tidak ada kecelaan buat engkau. Namun dalam proses dakwah yang sampai juga ke negeri kita Indonesia, dulu para wali songo juga seperti itu. Jadi raja-raja yang dia dakwahi pertama kali, pembesar-pembesar yang dia dakwahi pertama kali. Karena apa? Kalau orang pembesar, orang pengusaha, penguasa yang masuk Islam pertama kali, tentunya rakyat-rakyatnya, pasukan-pasukannya, anak buahnya pasti ikut. Jadi kalau bajingan itu, dia ketua bajingan itu yang didakwai pertama kali. Terus anak buahnya, cecungutnya juga ikut. Kalau udah ketuanya yang dapat, anak buahnya. Namun kenyataan pada sekarang itu beda. Diingatkan oleh Kanjeng Nabi dalam berdakwah, juga diingatkan bagi pembesar-pembesar, bagi pejabat-pejabat, bagi orang yang kaya raya, itu diingatkan oleh Kanjeng Nabi. Wa man tawada'a li ghaniyin
lighinahu faqad dhahaba thulutsa dini. Kanjeng Nabi bilang, jangan sampai engkau itu tawaddu, merendahkan diri di hadapan orang yang kaya, lighinahu, karena kekayaannya, bukan karena keilmuannya, bukan karena akhlaknya, bukan, tapi karena kekayaannya. Faqad, maka sungguh-sungguh, kata Kanjeng Nabi, zahaba, telah lenyap, telah hilang dari dadamu apanya? Thulutsa, sepertiga dinihi, agamanya. Naudzubillah. Makanya kita, kalau ini strategi dakwah juga ya, kalau kita mau mendakwahi pembesar-pembesar, penjabat-penjabat, penguasa, orang kaya yang punya hartanya, yang banyak hartanya, banyak anak buahnya, itu sebuah strategi juga. Namun jangan sampai dalam hati kita ada rasa rendah hati, rendah diri di depan orang kaya, di hadapan orang kaya, karena kekayaannya. Jangan sampai kita menghormati seseorang bukan karena kekayaannya. Tapi sekarang kan begitu. Kalau ada orang kaya lebih dimuliakan, lebih dihormati, singkiri, minggirnya, lebih diutamakan. Karena secara logika, kalau pejabat yang datang banyak uangnya yang ia bawa, gitu ya, yayasannya cepat selesai, pondoknya cepat selesai. Tapi jangan itu. Kalau kita menghormati karena ketawaduannya, karena akhlaknya yang mulia, menyantuni fakir miskin, misalkan seperti itu. Loman orangnya kaya raya dan tidak sombong. Sekarang kaya nggak kaya tapi sombong, itu akan menutup mata hatinya. Seperti Fir'aun, seperti itu. Wa amma man ja'aka yas'a, dan orang yang datang kepada engkau itu, orang yang buta tadi itu datang kepada engkau tadi, yas'a, dengan kesungguh-sungguhan, dengan bersusah payah datang kepada engkau, menemui engkau, wa huwa yakhsha, dan dia juga cinta kepada Allah. Yakhsha juga dimaknai takut terhadap azab-azabnya Allah. Sungguh-sungguh dia datang, bersusah payah dia datang kepada engkau. Fa anta anhu talaha, maka engkau terhadapnya talaha, cuek, tidak diperhatikan, diabaikan. Kalla, jangan begitu. Innaha, sesungguhnya kejadian ini tadhkirah, sebagai pembelajaran, sebagai peringatan buat kita semua. Faman sya'a, maka siapa orang yang hendak mengambil sebuah pelajaran, faman sya'a, siapa orang yang ingin mengambil sebuah pelajaran dari kisah ini, zakar, ambil. Fi suhufim mukarramah, ini sudah termaktub, sudah tertulis di suhuf yang mukarramah, yang mulia. Suhuf bisa diartikan Al-Qur'anul Karim, atau suhuf bisa diartikan kitab-kitab para nabi yang terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, boleh. Namun di sini yang dimaksud suhuf yang dimuliakan adalah Al-Qur'anul Mubin yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis. Kisah ini sudah tertulis. Marfu'atin, yang telah marfu, yang ditinggikan, mutahharatin, dan disucikan. Makanya la yamassuhu illal mutahharun, bi aidi safarin, dan berada di dalam genggaman safaratin. Utusan bisa, tapi di sini dimaknai hati. Hatinya siapa? Kiramin, orang yang mulia,
bararatin, dan juga orang yang baik atau taat kepada Allah. Jadi besok tulisan Al-Quran ini juga akan hilang, akan lenyap. Yang dikatakan Al-Quranul Karim yang kita kaji sekarang ini, besok tatkala mau hari kiamat lenyap, cuma berada di dalam hati orang yang mukmin. Yang nggak percaya, ya udah tulisannya di kertas hilang, apalagi yang nggak percaya, yang nggak ada belasnya. Jadi suhuf yang mukarramati, atau bisa juga oleh guru dulu suhuf ini dimaknai adalah lembaran-lembaran kehidupan manusia mukarramatin, yang dalam kehidupannya orang itu adalah mukarramah, orang yang mulia. Jadi kehidupan orang yang mulia, suhuf dikatakan suhuf. Jadi lembaran-lembaran itu dikatakan suhuf. Jadi hari-hari orang yang mulia ini juga dikatakan suhuf. Bisa juga dimaknai sebagai suhuf, pembelajaran buat kita, lembaran-lembaran kehidupan yang mulia, hidupnya yang mulia, akhlaknya yang bagus, orangnya yang baik, kaya raya, mukmin yang sempurna, Islamnya juga sempurna, takwa, bisa dikatakan seperti itu. Namun kebanyakan mufassir bilangnya suhuf itu ya lembaran-lembaran di kitab dari para nabi, mulai dari Zabur, Taurat, Injil sampai Al-Quran. Apa yang bisa kita petik dalam pembelajaran ini, dalam kajian ini, adalah tentang orang yang buta dohirnya, namun tidak buta mata hatinya. Dia mencari untuk menyempurnakan keimanannya, mendekat dengan rasa yaksha, dengan rasa cinta, dengan rasa takut kepada Allah. Dia mencari untuk menyempurnakan, mencari mursyid ya. Kalau sekarang mursyid, makanya dia tatkala bertemu di hadapannya Rasulullah, dia bilang, "Arsyidi ya Rasulullah, arsyidi ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah, sempurnakan imanku ya Rasulullah." Makanya sama Rasulullah diajarkan zikir, cara berzikir kepada Allah untuk mensucikan jiwanya. Jadi spesial ya. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini, kalau orang yang tidak semangat atau merasa ilmunya sudah banyak, sudah nggak butuh lagi nasihat dari kita, ya nggak usah kita latih ini, sebetulnya buang-buang waktu betul-betul. Kalau Ustaz PDW udah merasa pinter, nggak usah dikasih tahu, malah ngasih tahu, malah jawab, nanya dikasih tahu, malah ngeyel. Mau debat, tinggalkan perdebatan. Gak usah dilatih. Yang betul-betul datang berusaha untuk mendekat kepada Allah, betul-betul takut kepada Allah, yaitu kita harus spesialkan, jangan dibalik. Yakhsha ini dimaknai takut kepada azabnya Allah. Yakhsha yang dimaknai kemarin adalah cinta. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Betul-betul cinta kepada Allah itu tidak lain kecuali hanya ulama, orang yang punya ilmu, orang yang pakar di bidang ilmu dan mempraktekkan keilmuannya. Bisa siapa saja, ahli agama, bisa dengan ilmunya, dia praktekkan ilmunya, dia tambah cinta kepada Allah, tambah takut kepada Allah karena kekuasaannya. Bisa juga orang ahli dalam kedokteran, dia ahli dalam kedokterannya, akhirnya menemukan ilmu di dalamnya itu, dia tambah mengagungkan, membesarkan kepada Allah, tambah takut dia kepada Allah. Ini ada seorang cerita, ada seorang dokter
yang belajar Al-Quran tentang orang yang sedang hamil. Itu ada mudghatan alaqatan. Jadi ada segumpal darah yang menempel di dinding rahim seorang ibu seperti lintah. Itu baru dia temukan hanya di dalam Al-Quran. Makanya dia itu langsung menyatakan dirinya, berikrar, langsung bersahadat, masuk ke dalam Islam. Jadi kebanyakan orang yang pinter, orang yang berilmu tinggi masuk ke dalam Islam, menemukan petunjuk langsung masuk ke dalam Islam. Orang yang bodoh kebanyakan digelincirkan keimanannya gara-gara kemiskinannya. Banyak, hati-hati. Orang yang bodoh kebanyakan murtad, masuk ke agama lain, keluar dari Islam, kebanyakan kebodohannya dan kemiskinannya. Namun orang yang pinter-pinter, yang ahli-ahli di dalam bidangnya, menemukan kekuasaannya Allah, menemukan ayat-ayatnya Allah, kekuasaan-kekuasaannya Allah, dia masuk dalam Islam. Itu bedanya. Jadi kalau orang datang kepada kita, betul-betul dia sungguh-sungguh ingin belajar, ingin menyempurnakan keimanannya, kita harus beri perhatian khusus. Namun kalau ada orang datang hanya ingin ngetes, ingin nanya-nanya, terus ngeyel-ngeyel, terus ngajak debat, tinggalkan, gak akan kita dapat manfaat dari itu, malah dapat mudarat. Kalau udah orang merasa tinggi, udah merasa mumpuni, udah merasa full, udah ilmunya, nggak akan kita bisa memberi air lagi. Kalau ibaratkan air, gelasnya udah full, mau kita kasih tumpah pasti. Semua tergantung dari petunjuk Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang yang sudah merasa banyak ilmunya, bertambah ilmunya, namun tidak ada tambahan hudan dari Allah, maka hakikatnya dia tambah jauh dari Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, jangan sampai kita dibutakan mata hati kita oleh Allah, dibukakan mata hati kita oleh Allah, sehingga keimanan kita, keyakinan kita mencapai akmalul yakin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya